wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati. Saya mengajar di SMA Negeri 23 Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Pada saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, kita persiapkan terlebih dahulu rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari itu, yang mengacu kepada kurikulum 13. Di mana di dalam RPP tersebut, kita bisa menentukan kompetensi dasar, indikator yang akan kita capai, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan cakupan materi. Yang lebih penting adalah mengkondisikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana agar belajar sejarah itu menyenangkan meskipun pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh? Oleh sebab itu, saya memilih salah satu model pembelajaran yang berbasis proyek di mana peserta didik bisa memanfaatkan teknologi di era globalisasi ini di dalam pembelajaran. Mereka bisa menjadi seorang reporter masa lalu sambil belajar sejarah. Demokrasi liberal. Demokrasi yang belum memberi kebebasan masyarakat dalam bidang politik. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara hingga kepala pemerintahan. Penguasa yang cenderung otoriter karena tidak ada kontrol dari oposisi. Terdapat gangguan keamanan dan pemberontakan akibat pemerintahan yang tidak stabil. Perekonomian pada masa demokrasi itu sangat sulit. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia harus menanggung beban kenangan sebagai akibat ketentuan KMB. Namun, tidak akan ada gejolak politik di negara karena hanya satu partai yang berkuasa. Peraturan pemerintahan sama di berbagai daerah, sehingga lebih mudah diatur. Makna dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut sebuah kebebasan individu secara konstitusional. Demokrasi ini didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara atau individu dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal. Demokrasi liberal juga memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Contohnya dapat dilihat dalam hal politik. Tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Apa sih latar belakang demokrasi liberal? Latar belakang sistem pemerintahan demokrasi liberal dilatar belakangi dengan terbitnya Undang-Undang Dasar Sementara atau biasa disebut dengan UUDS pada tahun 1950. Dan juga pada kala itu Indonesia terbebas dari gangguan Belanda yang berusaha memperbaiki jalan negaranya. Bagaimana sejarah singkat demokrasi liberal? Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945. Tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal ini atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu adalah PNI dan juga Masyumi. Silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga keamanan. Berikut kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada kabinet Natsir, lalu yang kedua ada kabinet Sukiman, ketiga kabinet Wilopo, keempat ada Ali Sastromijoyo I, kelima ada kabinet Burhanuddin Hehab, yang keenam ada kabinet Ali Sastromijoyo II, dan yang ketujuh ada kabinet Juanda. Peran generasi muda di masa demokrasi liberal adalah yang pertama, bersikap lebih kritis terhadap kemajuan negara, yang kedua,
memberi peluang kepada masyarakat agar dapat memilih pemimpinnya sendiri. Yang ketiga, para pemuda berhasil mengubah tatanan masyarakat. Yang keempat, para pemuda juga berhasil membuka peluang untuk kebebasan berpendapat. Terakhir, para pemuda dapat mengatasi krisis hukum yang dimana sebelumnya sangat tertutup rapat, kemudian terbebas dari kekuasaan pemerintah.